Halo, shalom, damai di hati, shalom. Ya adik-adik sekalian, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam ibadah anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang. Adik-adik sekalian, Encik mau bertanya dulu Pak adik-adik, ada sukacita? Dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan, saya diberkati. Kamu diberkati, torang semua diberkati. Puji Tuhan adik-adik, di pagi hari ini Tuhan masih memberikan torang semua kesehatan sehingga torang semua boleh duduk beribadah di pagi hari ini. Adik-adik sekalian, kita akan buka ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, di pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih berikan kami semua kesehatan dan kekuatan. Terlebih Tuhan masih berikan kesempatan buat kami semua untuk beribadah. Tuhan Yesus berkati ibadah ini, agar ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Adik-adik sekalian, mari kita semua akan memuji Tuhan. Encik minta orang semua berdiri. Ayo berdiri. Kita akan memuji-muji nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung
sekalian, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Enci Yeni Latunggamu Botulo. Mari adik-adik persiapkan Alkitab, persiapkan hati kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kepada Enci Yeni dipersilakan dengan penuh kasih. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari torang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari yang indah ini kami akan membaca, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya mau tolong kami semua, Roh Kudus-Mu menyertai kami, agar kami yang mendengarkan cerita firman Tuhan ini boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Enci Yeni. Roh Kudus Tuhan juga menolong Enci Yeni untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 23. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 23 dengan judul Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun, berdiri, dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Saanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab
inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera, serta segala keritanya, dan seluruh tentaranya, oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya, dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta, dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberikannya pun dia minuman, dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang sudah membaca Alkitab. Sekarang Enci mengajak orang untuk menyaksikan tayangan video berikut ini. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Jawab Barak kepada Deborah, Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. kata Deborah. Baik, aku turut. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju
bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Tadi torang sudah menyaksikan tayangan video sesuai dengan pembacaan Alkitab di pagi ini dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 23 tentang Deborah dan Barak. Firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan pada torang semua untuk torang bersahabat dengan semua orang, baik anak laki-laki, anak perempuan. Sebab torang sama penting dan berharga di mata Tuhan. Anak-anak, torang pe Tuhan Allah itu luar biasa. Dia dapat melakukan segala sesuatu dengan kuasanya yang hebat. Mar, anak-anak harus tahu bahwa Tuhan mau memakai torang semua untuk menjadi alat kesaksian Tuhan. Lewat sikap, tingkah laku, dan perbuatan torang, baik sebagai anak laki-laki atau anak-anak perempuan. Sebagaimana Tuhan memakai Deborah, Barak, dan Yael. Tuhan ingin torang saling mengasihi. Tuhan ingin torang tidak membeda-bedakan kalau torang mau berteman. Tuhan ingin torang saling membantu, saling bekerja sama, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Dan Tuhan ingin torang melakukan hal yang baik. Marilah sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai guru sekolah minggu, dan torang semua yang percaya kepada Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Anak-anak, di pagi hari ini ada tugas buat anak-anak semua, yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dalam
Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-29. Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-29 berbunyi, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Yoel pasal 2 ayat 29. Dan tugas selanjutnya adalah mewarnai khusus bagi anak-anak yang berusia 6 tahun ke bawah. Dimohon bagi orang tua untuk boleh mengajak anak-anak menghafal ayat hafalan ini. Ya adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini mari kita saksikan teman-teman kita yang sudah mengirimkan video ayat hafalan. Filemon 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Filemon 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Filemon 1 ayat 3. Makasih. Filemon 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Filemon 1 ayat 3. Terima kasih. Filemon 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Filemon 1 ayat 3. Terima kasih. Filemon 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Filemon 1 ayat 3. Terima kasih. Filemon 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Filemon 1 ayat 3. Terima kasih. Filemon 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Filemon 1 ayat 3. Terima kasih. Filemon 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Filemon 1 ayat 3. Terima kasih. Filemon 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terima kasih. Filemon 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Filemon 1 ayat 3. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan dimohon bagi anak-anak yang sudah mendapat botol persembahan boleh memberikan persembahan dengan sukacita. Ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalan.
Anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita akan berdoa, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak bersyukur berterima kasih karena Tuhan Yesus boleh menyertai kami. Tuhan Yesus memberkati kami, memberikan hari yang baru, nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan, bahkan waktu bagi kami untuk beribadah lewat TV kabel, lewat channel YouTube di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Doa, puji-pujian, bahkan firman Tuhan boleh kami naikkan kepada Tuhan. Kami boleh dengar firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kiranya kami semua boleh dipakai oleh Tuhan. Baik kami sebagai anak-anak yang masih kecil maupun besar, anak-anak laki-laki maupun perempuan, mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong kami semua anak-anak Jemaat Gemim Bukit Hermon dari kolom 1 sampai kolom 11. Dalam pertumbuhan anak-anak, kiranya sehat, kuat, Tuhan berikan bagi mereka. Kepintaran, kepandaian, dan pertolongan Tuhan terus bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Begitupun dengan guru-guru sekolah minggu yang terus memberi diri dalam pelayanan, melayani Tuhan lewat anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Bukit Hermon. Di tengah pandemi virus COVID-19 saat ini, kami tetap terus datang kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang melenyapkan, Tuhan yang memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan yang memberi kekuatan iman bagi kami, agar kami terus berharap, kami terus bermohon kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang empunya kehidupan kami. Tuhan mau sembuhkan akan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Dan penyakit-penyakit yang lain yang mereka derita, Tuhan kiranya mau sembuhkan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang bersuka cita karena mereka boleh memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan yang menyucikan akan kesukacitaan mereka. Tuhan berkati semua anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, agar di tengah pandemi ini tidak menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberi hikmat bagi kami untuk terus kami selalu berdoa, kami terus selalu beribadah, walaupun hanya di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, berkati pemerintah kami, berkati gereja kami, berkati komisi pelayanan anak, berkati orang tua kami, agar dalam kehidupan kami semua, baik sebagai anak-anak dan orang tua, terus selalu mau mengandalkan Tuhan. Persembahan yang kami berikan Tuhan berkati, agar kesemuanya itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah permohonan doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku menang bersama Yesus.
Anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Penatua Enci Yeni Latunggamu Botulo sebagai Ketua Komisi Pelayan Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon yang sudah memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim perekam, tim gerak dan lagu, tim penyiaran, dan juga kepada Bapak Leksi Mandagi sebagai pemilik TV kabel yang ada di Kompleks Perumahan Alandrei Permai. Terima kasih juga kepada kostor dan petugas kebersihan, dan Enci juga menyampaikan terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu serta orang tua yang sudah beribadah di pagi hari ini. Semua pihak yang sudah mendukung ibadah kita di pagi hari ini, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Adik-adik sekalian, mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, ada pesan dari Enci Maya, karena kita saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, jadi adik-adik, orang tetap pakai masker. Apabila kita akan keluar rumah, kita harus tetap cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dan adik-adik, ingat kalau tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Jangan ada di kerumunan. Dan yang berikut adik-adik, jangan jaga kesana kamari. Boleh begitu adik-adik? Oke, Tuhan Yesus akan selalu menjaga orang semua, dan mari kita setiap hari kita berdoa sehingga Tuhan akan menghindarkan kita semua dari penyakit COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.